Halo teman-teman semua, saya mau mencoba menjelaskan sedikit perbedaan antara astrologi dengan astronomi. Karena selama ini banyak orang yang salah mengerti. Jadi kalau kita mempelajari astronomi, astronomi itu adalah mempelajari pergerakan dari planet-planet yang ada di tata surya kita serta di alam semesta. Jadi para astronom tahu gitu loh jarak dari matahari ke bumi ini berapa jauh, jarak dari bulan berapa jauh, kecepatan bulan itu berputar berapa lama. Nah, itu mempelajari astronomi. Sekarang ini para astronomer mencari coba apakah ada planet-planet di luar di alam semesta ini persis seperti bumi untuk ditinggalin. Itu adalah astronomi. Tapi astrologi apa? Astrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan planet-planet tersebut, efeknya apa terhadap manusia dan seisinya. Nah, itu yang membuat berbeda. Jadi, kalau astronomi mempelajari pergerakan planetnya, benda fisiknya, kalau astrologi mempelajari efek dari benda fisik itu ke ke manusia, ke bumi dan seisinya. Jadi di situ perbedaannya, ya. Makanya tertulis dari sini, astronomy is the study of everything about a mile from the surface of the earth. Astronom menggunakan teleskop, spektroskopi, radio wave, dan lain-lain. Tapi astrologi adalah mengamati pergerakan planet tersebut dan korelasinya terhadap bumi dan seisinya. Jadi jelas ya teman-teman. Nah kalau kita lihat peta ini, nah inilah gitu loh. Saya menganggap di tengah-tengah ini adalah ini adalah mataharinya kita. Inilah matahari. Jadi kan. Kemudian yang moon inilah planet-planetnya. Di luar matahari dan planet-planet Venus, Merkurius, Mars inilah tata surya kita di mana matahari sebagai pusatnya. Sementara di luar tata surya itu begitu banyak konstelasi-konstelasi bintang, itulah yang disebut zodiak. Jadi zodiak itulah yang kita kenal sekarang ini adalah konstelasi bintang di luar angkasa. Jadi kalau menggunakan astrologi Barat, mereka menyebut namanya zodiak. Tapi kalau menggunakan astrologi Cina, disebut adalah Xiong. Nah, di sini gitu loh, pergerakan planet-planet ini berputar mengelilingi matahari dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi bisa berapa tahun bumi berputar mengelilingi matahari, yaitu 1 tahun. Tapi kalau Merkuri cuma 67,9 hari. Tapi kalau Jupiter itu bisa 11,9 tahun. Nah, planet-planet yang berputar inilah menimbulkan efek atau pola magnetik terhadap bumi dan seisinya. Itu yang dipelajari oleh astrologi, ya. Jadi pergerakan planet-planet ini kalau astrologi Cina gitu loh, dia menghitung dibagi-bagi berdasarkan pergerakan tahun, bulan, hari dan lain-lain, ya. Nah, itu yang terjadi kalau astrologi Cina. Jadi disinilah pergerakan planet-planet ini 12 sio ini berputar, apa pengaruhnya terhadap bumi dan seisinya. Jadi kalau di dalam astrologi Cina ada ilmu yang disebut namanya Pak Ce. Pak Ce itu apa sih Pak Ce itu gitu loh. Ini Pak Ce itu adalah perhitungan dari pola pergerakan planet-planet di luar angkasa yang mengakibatkan pola energi magnetik yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Di mana pergerakan pola energi itu dikenal sebagai cosmic DNA yang akan tertanam di alam bawah sadar manusia dan menjadi sifat, karakter, dan membentuk habit manusia tersebut. Fase ini sangat ilmiah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sangat universal karena mengikuti pola pergerakan alam semesta dan pergerakan pola energi magnetik. Fase ini dipopulerkan di Cina sekitar tahun 900 Masehi pada zaman dinasti Song. Fase ini juga dikenal
secara harafiah adalah 8 aksara atau 8 huruf, 8 karakter. Dikenal juga dengan nama 4 pilar. Inilah Pak Ce ini salah satu cabang astrologi Cina yang populer dan digunakan untuk menghitung, membaca, memprediksi jalan kehidupan seseorang akibat efek dari pergerakan pola magnetik atau pengaruh langit. Di samping Pak Ce itu banyak lagi ilmu-ilmu astrologi Cina seperti Cewei Tosu, Cimen Tuncia, I Ching, dan lain-lain. Nah, Pak Ce ini dibuat dari tanggal lahir seseorang pada saat kita menghirup atau menghirup napas pertama kali di dunia. Makanya saya sebut itu adalah cosmic DNA yang masuk ke dalam tubuh kita, yang juga dikenal sebagai roh Tuhan yang bersemayam di tubuh kita, makanya kita hidup. Jadi Pak Ce itu terdiri 8 huruf atau 4 pilar yang menunjuk kepada istilah Cina. Istilahnya disebut Sichu Mingling Xie, yang berarti studi atau pelajaran tentang pilar-pilar kehidupan manusia. Untuk mempelajari Pak Ce ini, kita harus mengenal 10 batang langit dan 12 cabang bumi. 12 cabang bumi inilah yang kita kenal sebagai zodiak atau sio dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih fungsi daripada Pak Ce itu? Nah, fungsi sebagai Pak Ce itu adalah guideline dalam hidup kita untuk mengenali pola energi magnetik alam semesta, mikrokosmos yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita selaras dengan alam semesta selama hidup kita. Jika kita mengenalin alam semesta, pergerakan alam semesta itu akan berpengaruh pada tubuh mikrokosmos kita. Tujuan dari Pak Ce ini adalah membuat perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek sesuai dengan pola energi magnetik alam semesta dengan tanggal kelahiran kita secara personal. Perencanaan yang baik itu akan buat hidup kita menjadi lebih berkualitas. So, dengan belajar Pak Ce ini, kita tahu pergerakan pola magnetik, kita juga bisa mampu mengantisipasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa berguna juga untuk membantu orang lain mencari solusi sebagai titik acuan untuk selaras dengan alam sehingga kita tidak merusak bumi yang kita cintai lagi. Ya, bumi yang kita cintai ini. Oke, jadi kegunaan Pak Ce dalam aplikasi hidup sehari-hari, satu, mengenalin pola karakter kita, mengenalin pola emosi kita, mengenalin pola keberuntungan kita dan kesialan kita, mengenalin masa golden time dalam hidup kita, mengenalin pola pekerjaan yang cocok dan kendala-kendala dalam pekerjaan, mengenali juga jenis pekerjaan yang cocok sama kita. Nih, jadi teman-teman tinggal baca aja, banyak banget. Nah, terus di dalam Pak Ce ini, kita bisa mencari hari yang baik. Mencari hari baik untuk perkawinan, atau kelahiran anak, atau mencari hari baik buat pindah rumah, memulai usaha. Tujuannya adalah supaya kita selaras dengan alam. Jadi, kalau saya singkat lagi, teman-teman, dengan belajar Pak Ce ini kita mengerti, who am I? Bagaimanakah karakter saya? Bagaimanakah kesehatan saya? Bagaimanakah relationship saya? Bagaimanakah karir, money, dan kekuasaan kita? Nah, dari kita mengetahui semua karakter kita ini, itulah di dalam ilmu manajemen sekarang, kita sebut adalah SWOT. Kita mesti kenal strength kita, kita mesti kenal weakness kita mesti kenal opportunity dan ancaman atau kendala yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, barulah kita akan menjadi smart people. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu dikaruniakan untuk menjadi smart. Oke? Nah, kalau sudah kita smart, kita bisa merencanakan kehidupan kita. Nah, ini contoh gambarnya. Kita bisa merencanakan kehidupan kita, misalnya kita dari 0 sampai umur 100 tahun. Bagaimana kita merencanakan ini? Apakah kita akan menjadi sukses, gitu loh? Apakah kita akan gagal dalam kehidupan ini? Nah, inilah pentingnya daripada Pak Ce mengenali pola energi alam semesta supaya kita bisa menyusun rencana. Jadi, kalau di dalam Pak Ce itu kita bisa tahu
apakah posisi luck kita itu lagi bagus apa enggak. Kalau luck kita nggak bagus, bagaimana caranya kita mensiasati, memitigasi, mengantisipasi supaya luck kita cukup bagus. Kemudian kita coba belajar untuk mengenal bagaimana environmental kita. Apakah environmental lingkungan sekeliling kita ini bagus. Dari situ kita untuk mencari uang atau sukses, baru kita tahu vehicles ini apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Sesudah kita tahu pekerjaan kita lakukan, baru kita mau belajar apa ilmunya supaya pekerjaan itu kita menguasai pengetahuannya. Sesudah kita menguasai pengetahuannya bertahun-tahun, barulah itu akan menjadi skill kita. Oke, teman-teman, itulah sekelumit tentang Pak Ce. Nah, jadi kalau sudah kita tahu Pak Ce ini, apa sih yang kita perlu? Nah, gitu loh. Jadi lebih lanjut dengan mengetahui siapa diri kita tahu nih pergerakan alam semesta ini. Inilah ngomong, kita mesti mengetahui astronominya, kita mesti tahu astrologinya, kita mesti tahu bumi tempat kita berdiri. Kita tahu kita sebagai manusia, kita mesti mengerti kita punya SWOT. Sesudah dari kita SWOT, makanya ada satu falsafah di Jepang yang disebut Ikigai. Yang disebut adalah Ikigai, artinya apa? Kita mau mencari yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi dengan Ikigai ini, dengan toolsnya adalah Pace, kita bisa merencanakan bagaimana kehidupan kita. Kita bisa merencanakan bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita membalance diri kita, bagaimana kita growth gitu loh. Bagaimana kita growth sehingga kita bisa menghindari trauma, mental block di dalam diri kita yang menghambat kemajuan kita. Sesudah itu barulah kita bisa share pengetahuan kita, pengalaman kita kepada orang sekeliling kita, kepada dunia, kepada masyarakat, untuk kesejahteraan. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana path life-nya, mau tahu bagaimana hidupnya, atau sekarang ini bosan dengan hidupnya teman-teman semua, kok gitu-gitu aja. Teman-teman mau berubah, ya kontak saya. Saya bisa membantu teman-teman supaya memetakan peta kehidupan teman-teman, kemudian bisa memetakan apa yang harus dilakukan teman-teman supaya hidup ini sukses. Oke, WA saya di 0812 1076 2888. Terima kasih teman-teman untuk kontak saya tunggu WA dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua.